broke anytime in the lesson care. Just hold my hand and fire out. Just hold my hand and fire up. Close your eyes and flying up. Senior high school ain't pretty well. Make it easy and closer with your dream up high. Senior high school ain't pretty well. Just a reach for the sky and make them proud. With your light, with your fire eye. With your light, with your fire eye. Senior high school, get your future here. Sekolah Menengah Atas Negeri 81 Jakarta berlokasi di daerah timur Jakarta. Sekolah yang telah berdiri sejak 20 November 1968 awalnya merupakan sekolah laboratorium di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1986, Departemen menyerahkan pengelolaannya kepada Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta sehingga nama laboratorium diganti dengan nama SMA Negeri 81 Jakarta. Prestasi akademik dan non-akademik yang banyak diraih oleh sekolah ini memberikan imbas pada ditetapkannya sekolah ini menjadi sekolah plus nasional internasional berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta nomor 206A/2004. Predikat yang diberikan oleh Kepala Dinas tidak membuat para stakeholder sekolah menjadi puas. Usaha keras untuk meningkatkan prestasi sekolah akhirnya diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional sehingga pada tanggal 15 Juni 2007, sekolah ini ditetapkan sebagai rintisan SMA bertaraf internasional. Kemudian pada tahun yang sama, pengakuan secara internasional diberikan oleh Cambridge University sebagai sekolah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengadakan ujian sertifikasi Cambridge International General Certificate of Secondary Education atau IGCSE dan General Certificate of Education atau GCE yang ditandai dengan pemberian sertifikat Cambridge International Center atau CIC pada 2 Agustus 2007. Pengakuan secara internasional juga diberikan oleh lembaga TUV SUD yang bermarkas di Jerman dalam bentuk sertifikat ISO 9001-2008 karena dedikasi kami dalam menyamakan standar administrasi sekolah dengan standar internasional. Pengakuan yang diberikan oleh lembaga nasional dan internasional tidak lepas dari visi besar kami untuk unggul dalam prestasi dan berwawasan global yang berlandaskan INTAK dan IPTEK. Kami sadar bahwa visi besar tersebut tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan dukungan dari semua pihak termasuk kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Selain kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kami yakin bahwa visi tersebut akan kami raih dengan cara-cara yang luar biasa, yaitu meningkatkan iman dan takwa, mengembangkan kurikulum dan infrastruktur, meningkatkan kompetensi dalam semua aspek, mengembangkan kepekaan sosial,
menjalin kerjasama tingkat nasional dan internasional. Kami semua percaya bahwa dengan usaha keras dan dukungan untuk mengimplementasikan cara-cara yang luar biasa tersebut akan menghasilkan sebuah tujuan yang luar biasa, juga sehingga pada akhirnya kami akan berhasil dalam melaksanakan kegiatan IMTAK 4 kali seminggu. Memiliki lulusan yang menguasai minimal 2 jenis bahasa asing selain bahasa Inggris, menghasilkan tingkat kelulusan 100%, meraih minimal juara 3 berakademik dan non-akademik tingkat nasional, meraih medali emas lomba OSN pada 8 mata pelajaran, menghasilkan lulusan yang diterima PTN sebanyak 100%, menyediakan seperangkat infrastruktur Internet School Management System atau ISMS, menerapkan pembelajaran dengan e-learning pada semua mata pelajaran, memiliki pendidik bergelar S2 sebanyak 30%, dan memiliki minimal 1 sister school dari negara maju atau anggota OECD. Sebagai sekolah dengan pengakuan nasional dan internasional, SMA Negeri 81 mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk membuka layanan-layanan pendidikan yang beragam. Program layanan yang bervariasi itu memaksa kami untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai program-program tersebut. Kurikulum dengan standar nasional, internasional menjadi pilihan kami sehingga kurikulum kami memiliki sifat menerapkan kurikulum adaptif dan adopsi antara kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, mengintegrasikan life skill pada KTSP SMA Negeri 81 Jakarta, memiliki naskah soal dalam bahasa Inggris yang diperkaya dengan kurikulum Cambridge pada 9 mata pelajaran. Kami sadar bahwa layanan dan kurikulum yang kami buat tidak cocok dengan model pembelajaran klasikal tradisional. Hal ini mendorong kami untuk membuat model pembelajaran yang mensinergikan antara layanan dan kurikulum yang ada, sehingga model pembelajaran kami bersifat menerapkan moving class sebagai uji coba menuju sistem satuan kredit semester atau SKS, menerapkan proses pembelajaran e-learning pada semua mata pelajaran, menerapkan bilingual sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran, pembelajaran dengan native speaker dan studi lapangan. Semua itu dilakukan agar para peserta didik dapat terbiasa dengan sistem ujian kurikulum nasional dan Cambridge yang digunakan oleh sekolah kami. Di balik layanan, kurikulum, dan model pembelajaran yang digunakan oleh sekolah kami, terdapat orang-orang yang bekerja keras siang malam agar sekolah kami berhasil meraih mimpi besar. Tenaga pendidik dan kependidikan yang ada merupakan orang-orang luar biasa yang bekerja tanpa pamrih. Terdapat 71 orang pendidik dari berbagai disiplin ilmu dengan kualifikasi sarjana dan master. Para pendidik bekerja sama dengan tenaga kependidikan yang berjumlah 27 orang dalam bidang administrasi sekolah. Kualifikasi sarjana dan master yang disandang mereka tidak lantas membuat mereka puas. Kegiatan peningkatan kompetensi pendidik selalu menjadi program yang dinanti, membuat mereka sadar bahwa perubahan di dunia pendidikan tidak berlaku tahunan atau bulanan, tetapi dalam hitungan jam atau bahkan detik, sehingga moto kami adalah mendidik, belajar, dan mengajar. Kami tidak hanya melihat peserta didik dari kacamata otak kiri. Kami dipercaya untuk menjadi manusia yang utuh, maka bagian kiri dan kanan otak harus diberdayakan. Program yang kami buat tidak hanya selalu mengenai hafalan dan hitungan. Kegiatan kesiswaan yang memberdayakan bagian kanan otak juga tidak luput dari pemikiran kami. Oleh karenanya, kegiatan seperti trip observasi, studi riset lapangan,
ekstrakurikuler dengan 22 cabang eskul, kelas meeting, gebiar eskul, dan pentas seni budaya menjadi program unggulan kami. Make it easy and closer, make your dream up high. Senior high school, 81, just a reach for the sky and to make them proud. Program-program yang kami berikan dalam bidang akademis dan non-akademis memberikan hasil yang memuaskan. Salah satunya adalah tingkat kelulusan yang tinggi dan penerimaan peserta didik pada universitas negeri di Indonesia dan luar negeri. Senior high school, get your future here. Baik, sepertinya Bu Niken sudah gabung ini. Assalamualaikum Bu Niken. Salam Bu Sundari. Assalamualaikum Sehat Pak Ibu. Agung. Alhamdulillah. Bu Sundari suaranya kurang besar, Bu. Oh ya, sebentar Pak ya. Volumenya saya. Ya, mungkin begini Pak Agung, kita mulai saja barangkali ya, karena memang sudah banyak yang hadir ini, 249 siswa kita, IPA dan IPS, memang harusnya 342, 7 IPA, 2 IPS. Masih kecil suara saya ya. Ya Bu, ini kan suara saya masih kecil ya? Lumayan. Oh ya. Oke, ada kendala di mic-nya, nanti saya ganti deh. Untuk membuka saja dulu. Nah. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, ya, kemudian kita masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk kehadiran Bu Niken pada pertemuan kita hari ini spesial, ya, karena ini adalah kegiatan khusus untuk anak-anak kita kelas 12 ya Bu ya, selama mereka menghadapi persiapan di kelas 12 di akhir tahun pelajaran nanti mereka di kelas 12 ini. Walaupun masa pandemi ya, ya tapi kita tetap semangat untuk mengawal anak-anak kita. Yang kami hormati Pak Agung Usadi, narasumber kita. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Anak-anak semua yang kelas 12 IPA dan 12 IPS yang pada hari ini berkesempatan bergabung bersama kita semua untuk kita mendapatkan wawasan, ya, wawasan apa saja nanti yang akan kita dengarkan dari narasumber kita, yang pasti ini adalah sangat bermanfaat buat kita semua, ya. Jadi anak-anak kami yang sangat kami banggakan, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap sehat. Ya, nanti kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ambil manfaatnya ya dari informasi yang akan kalian dapatkan. Bapak Ibu orang tua yang mendampingi putra-putrinya, ya semoga juga ini menjadikan satu manfaat buat kita semua ya. Baik Pak Agung, ya, barangkali nanti sebelum Pak Agung menyampaikan materi yang nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Terlebih dahulu kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 81 Jakarta, Ibu Niken Irianti. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sundari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, tamu yang kami muliakan, yang pagi hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Agung Usadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah berada di tengah putra-putri kita, disyukuri. Semoga sehat selalu dan semuanya diberikan kemudahan. Amin.
Yang kami hormati Bapak Ibu Sundari sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas yang mendampingi, ada Pak Kasno, ada Bu Eti, dan ada Bu Christine, Bapak Ibu yang lain. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya. Yang kami sayangi, yang kami banggakan adalah putra-putri kita kelas 12 IPA IPS tahun pelajaran 2020-2021, IPA 7 kelas, IPS 2 kelas, kali 36 sejumlah 324 siswa. Alhamdulillah sudah bergabung di pagi hari ini sejumlah 264. Cuman mohon maaf anak-anakku yang cantik, yang ganteng, biar kelihatan cantiknya dan gantengnya, kameranya dinyalakan ya, hanya beberapa aja kamera yang nyala. Oke lah, terpampang nama, kelas, tapi kamera belum nyala sejumlah 264. Nah, gini kan kelihatan gantengnya, cantiknya, bosok. Iya. Ganteng Ibu, belum mandi ganteng Bu. diumpetin, cantik diumpetin. Janganlah, kita akan pengen melihat wajah-wajah anak kita yang pinter, yang ganteng, yang cantik. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya, berkah kepada kita semuanya yang tidak henti-hentinya, sehingga kita selalu dalam lindungannya, kita selalu diberikan suatu kekuatan, semangat, dan selalu diberikan kesehatan untuk keluarga besar kita. Terima kasih. Makasih Pak Agung. Alhamdulillah sudah ada di rumah kita SMA Negeri 81. Alhamdulillah. Amin. Amin, tidak mengurangi rasa hormat walaupun hanya daring tatap muka, itu sudah suatu hal yang disyukuri bahwa kita bisa melaksanakan. Makasih anak-anak, tetap semangat, mamah-mamah yang hebat, bapak-bapak yang hebat di luar sana, bapak ibu guru kami, teman-teman kita yang selalu tangguh dalam mendampingi. Terima kasih juga yang kami muliakan Pak Agung. Terima kasih yang mudah-mudahan pagi hari ini bisa menyampaikan sesuatu yang sangat berguna untuk anak-anak kita. Nak, mohon izin Ibu mengingatkan, namanya usaha itu dengan segala macam cara. Satu, pasti proses maksimal dari Bapak Ibu guru yang tiap hari kalian diteriak-teriakin, ayo ikut, ayo masuk, ayo belajar, ayo kumpulin tugas, ayo belajar, dan lain-lain, itu selalu. Dua, berikut juga kalian juga harus PM, hari Sabtu harus PM, harus penguatan, dan sebagainya. Dan beberapa minggu yang lalu juga ada inspirasi bagi kalian, motivator bagi kalian, itu yang sangat berguna. Dan narasumber yang lain, artinya belajar itu dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, itu harus kita syukuri dan harus maksimal. Kalian namanya orang lari, itu harus ancang-ancang dari jauh. Orang mau naik tanjakan, naik sepeda itu udah kencang dulu, ngos-ngosan, baru naik begitu. Itulah kalian. Jadi kalian itu harus berjuang karena memang situasi kondisi seperti ini. Bapak Ibu tidak bisa di depan mata kita untuk jewer, untuk nyubit, untuk belajar seperti ini, seperti itu, caranya seperti ini. Nah, karena sikonnya pandemi dan harus daring, dan semua harus di rumah, tetap di rumah, belajar di rumah, dari rumah, maka semua tergantung Anda. Semua adalah anak-anak semua. Seperti apa berproses, seperti apa hasil, maksimal atau tidak, itu tergantung kalian. Karena kami tidak bisa melihat secara di depan mata sendiri, jadi tolong ya nak, berjuang di luar sana. Bapak Ibu guru, karyawan, semua orang tua selalu mendampingi. Karena pada prinsipnya belajar itu dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan tidak ada batas waktu untuk belajar. Tetap kami pendampingan, tetap semangat, apa yang kalian butuhkan, sekolah tetap memfasilitasi. Bu PM, ayo. Bu motivator, ayo. Bu tugas, ayo. Maunya apa kalian? Nah, menu apa yang kalian minta, sekolah siap. Artinya kami pendampingan.
Kalian juga harus ingat, sekarang jumlahnya 324. Kalau kemarin jumlahnya hanya 252. Yang sudah 98% masuk PTN, tinggal 7 anak. Ini mohon doanya, semoga kakak kalian yang 7 anak ini juga akan mendapatkan PTN yang diinginkan ataupun PTS yang diinginkan. Kalian nanti 324 masuk bareng, keluar bareng, semua dapat. Maka harus berlari cepat. Gak ada santai, gak ada nanti, gak ada ntar, gak ada besok. Kalian harus memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Ini sudah September, tinggal Oktober, November, Desember matahari selesai, jalan kalian. Nah ini jadi tidak ada untuk santai-santai, untuk berkumpul-kumpul, untuk buang-buang waktu yang tidak ada gunanya ya nak. Jadi Ibu guru, Bapak guru, wali kelas, Bapak Agung dan sebagainya, ya hanya memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat untuk kalian, karena pada prinsipnya maksimalisasi sesuatu itu ada pada diri kalian masing-masing. Insya Allah kami semuanya akan mengiringi untuk ketuntasan kalian, untuk kelulusan kalian, dan untuk masa depan kalian. Mohon diikuti anak-anakku yang kami sayangi. Aduh kangen juga ya Allah. Nah kangen kita, sekolahnya cantik, sekolahnya bagus, kamunya libur ya. Ya udah cepat, mudah-mudahan sama-sama berdoa pandemi cepat selesai, kita bertatap muka kembali, semoga kalian cepat bisa masuk sekolah supaya kami benar-benar bisa mendampingi kalian semuanya. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Atas mohon izinnya Pak, kami merepotkan penjenengan ya, harusnya hari keluarga pagi-pagi sudah ditodong untuk memberikan materi. Beliau ini dari teknik UI, teknik ITB anak-anak dari lingkungan hidup di UI, jadi mohon beliau ini tentunya sebagai inspirasi kita yang pagi hari ini, gimana caranya kita semuanya supaya bisa seperti beliau, intinya itu. Oke. Semangat untuk anak-anak, terima kasih untuk orang tua murid, untuk Bapak Ibu Guru, wali kelas, khususnya untuk Pak Agung yang kami muliakan dan anak-anak yang kami sayangi. Kamera tayang, ya oke. Semangat anak-anak, terima kasih anak-anak semuanya, makasih mama-mama yang hebat juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini semangat buat kita semua ya. Libur-libur tapi tetap kita mencari ilmu. Baik, anak-anak sebelum kita mulai barangkali perlu disampaikan. Ini adalah kurikulum vitae dari narasumber kita ya, anak dan Bapak Ibu orang tua. Ini Bapak beliau yang pasti sekarang banyak sekali ya latar belakang pendidikannya dan kualifikasinya. Nanti kita bisa menggali berbagai macam informasi, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dari beliau. Ya. Pak Agung, perlu kami sampaikan untuk jumlah siswa kita di tahun 2019-2020 yang seperti tadi sudah kami share melalui PowerPoint kami, bahwa yang saat ini sudah diterima di perguruan tinggi adalah 245 dari 252. Jadi 7 orang lagi, ini belum ada informasi lagi barangkali ya. Jadi tahun ini ada peningkatan yang keterserapan di perguruan tinggi. Ya. Tahun lalu sekitar 92%, tahun ini 96%. Nah, jadi ini tantangan buat kita semua untuk tahun 2020-2021 ya, dengan jumlah siswa yang lebih banyak ya, jadi 324, 7 IPA dan 2 IPS. Kemudian masa pandemi, kondisi pandemi, belajarnya PJJ, ya, tidak ada tatap muka, jadi ada tantangan besar di hadapan kita. Bahwa prestasi untuk di tahun yang akan datang ini tidak boleh kurang dari yang tahun
ini ya, kita berdoa bersama bahwa apapun upaya kita lakukan untuk mengawal anak-anak peserta didik SMA 81 Jakarta agar prestasi tidak menurun. Mohon pendampingannya, mohon doanya dari Pak Agung yang sudah punya berbagai macam pengalaman ya Pak Agung ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Baik Pak Agung, tidak berlama-lama, mungkin kita sama-sama sudah tidak sabar ingin mendengarkan informasi dari Pak Agung. Kami persilakan Pak Agung, dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sundari, terima kasih. Sebentar Bu ya, saya ngecek. Silakan Pak. Abigail sudah muncul, Abigail. Oh iya, kita lihat dulu. Abigail. Ya. Sudah muncul, sudah siap dengan materi ya. Bu Sundari, saya mohon izin mulai. Iya, silakan Pak. Terima kasih juga untuk Bu Kepsek, Bu Niken. Ini SMA ketiga saya yang memakai kata 8, yang memakai nomor 8. Alhamdulillah. Iya. 8, 6, 8, 81. Ini kualifikasinya piranha semua ini. Saya tadi mencermati datanya. Betul, kalau saya dinyatakan, saya malah lupa-lupa ingat, pernahkah saya ke 81? Tetapi terakhir sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu saya bersentuhan dengan alumni 81. Seingat saya namanya Dista atau Dita gitu. Yang bersangkutan diterima di SBM ITB kelas inter. Sehingga saya banyak mendapatkan pengalaman dari Dita atau Dista ini, bagaimana menembus SBM ITB kelas inter. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Bu Niken, betul, ancang-ancang dari jauh. Luar biasa itu. Tidak ada yang bahasa Jawanya sakdek saknyek itu nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba muncul, nggak ada. Semuanya harus by proses. Maka kemudian, jam-jam ini, saya akan mulai dari sistem thinking. Cara berpikir kita menghadapi situasi. Terus jangan lupa, tadi Bu Niken juga sudah menyebutkan stay at home. Maka lakukan kesempatan ini untuk browsing. Kenapa saya sebutkan browsing? Nanti saya akan sebutkan alasannya. Berikutnya lagi, dari 92% ke 98%, betul tadi Bu Niken. Nggak ada cara lain lagi, tahun depan tuh insya Allah 100%. Masa mau mundur? Masa mau sama dengan 98%? Tapi nggak ada kemajuan, harus 100%. Juga betul kata Bu Niken, tidak ada santai. Anak-anak, saya 19 tahun di BUMN, saya nggak ada hubungannya dengan hal-hal seperti ini sebetulnya. Cuma saya di BUMN dan ini merupakan hobi saya. Sekali lagi, saya tidak ada hubungannya dengan bimbel, tidak ada hubungannya dengan PTN, tidak ada hubungan dengan SMA tertentu, meskipun saya 40 tahun yang lalu, tahun 77 lulus dari SMA 3 Jakarta, Setiabudi, kemudian lanjut ke ITB, lanjut ke UI, dan lanjut ke Belgia. Nah, ini hobi. Hobi yang saya tekuni sudah nyaris 7-10 tahun yang lalu, sehingga saya menemukan beberapa hukum, saya menemukan beberapa rules yang valid sampai sekarang. Nah, pengetahuan, knowledge tentang hukum ini yang harus kita kuasai, supaya kita tidak ceroboh. Contohnya, jangan melakukan kecerobohan dengan pilihan satu saya FKUI, pilihan kedua saya FKUGM, pilihan ketiga saya stay ITB bubar. Bojibeh itu tipe siji tipe kabeh. Ada rules-nya. Nah, rules ini yang harus kita kuasai dengan baik. Namanya adalah strategi. Maka Bapak dan Ibu yang mengikuti dari rumah, Bapak dan Ibu guru, Bu Kepala Sekolah,
saya akan masuk dari angle yang disebut sebagai strategi. Apakah ada di bimbel? Part of it ada. Tapi dalam konteks keseluruhan, nyaris nggak ada. Kalau Bapak dan Ibu cari di internet juga nggak ada, hukum-hukum yang saya kemukakan, alhamdulillah nggak ada, sehingga saya bisa masih menguasai dalam tanda kutip hak ciptanya. Sehingga memang harus anak-anak mohon ikuti alur berpikir saya. Harus step by step, seperti tadi Bu Niken menyatakan, iya, betul, step by step. Anak-anak, saya punya anak 2, 1 ada di Iceland, Reykjavik, jadi kalau Anda terbang dari Skandinavia ke Washington DC, akan melewati Reykjavik, anak sulung saya di sana, sudah nggak pulang, mungkin sudah akan jadi warga negara di sana. Anak bungsu saya baru saja pulang dari Amsterdam, kelas internasional di UI. Karena COVID, maka harus pulang. Kalau anak-anak tanya, bisa nggak menghubungi Om AU, kode saya AU? Silahkan, via WA, asal jangan telepon. Kalau WA, insya Allah saya jawab, maksimum biasanya sampai jam 2 malam saya bisa punya kesempatan untuk menjawab. Sehingga saya, sekali lagi, ini hobi. Karena hobi, maka saya dapat mengikuti berbagai acara dengan ringan. Saya akan dibantu oleh Abigail. Abigail ini adalah asisten saya. Beliau, bukan beliau lah, Mbak Abigail ini alumni S2 SBM ITB. Bekerja 3 tahun yang lalu, sudah 3 tahun di Tommy Winata Group, SCBD, sekarang pindah ke Genting Highland Plantation. Saya pasti dibantu dia karena saya gaptek, sehingga urusan menayangkan dan seterusnya ada di Abigail. Kita bisa mulai, Abigail, bisa ditayangkan first page-nya. Iya, Pak. Bisa, Abigail? Ya, slideshow pertama. Ini. Tahun 2021, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Niken. Saya belum pernah sowan ke Bu Niken ya, sehingga materi-materi atau catatan saya tadi itu saya surprise sejalan dengan yang disampaikan Bu Niken. Anak-anak jangan ambil risiko. Pertimbangkan dengan rasional, siapkan dengan baik. Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh SMA 81 saya sebut dalam bentuk segitiga besi. Abigail, bisa ditayangkan segitiga besi? Benar, Pak. Ini. Tadi yang Bu Niken sebutkan, itu letaknya di sebelah kiri. Bahwa sebuah sekolah piranha, itu biasanya saya memiliki hipotesis seperti ini, memiliki 3 komponen. Manajemen sekolah dengan tumpuan leadership dan visi dari Capsec, ke atas, manajemen siswa yang bertumpu di persiapan dan mimpi, bukankah tadi Bu Niken menyebutkan persiapan? Terus yang terakhir adalah manajemen koordinasi orang tua dengan tumpuan tim booster. Saya nggak yakin bahwa 81 tidak punya tim booster, pasti punya tim booster. Dan inilah mungkin yang saya lupa ingat,
yang menghubungi Abigail. Nah, kembali ke tadi, maka ungkapan-ungkapan dari Bu Capsek yang menyatakan tentang leadership di 81 itu menjadi benar. Ini saya mulai dari segitiga besi, anak-anak mulai dari 81, artinya Anda sudah berada di SMA Piranha. Jangan disia-siakan. Untuk itu, kembali lagi ke page pertama, Abigail. Ya. Dari sini, saya masuk dulu ke waktu, skema waktu. Betul juga tadi Bu Capsek menyebutkan sudah berada di September. Abigail bisa ditayangkan 3 tahapan. Ini. Maka tahapan program kerjanya itu ada 3. Awareness, memahami konsepnya, sampai dengan karakter jurusan yang ada di PTN. Pahami betul. Jangan sampai tidak tahu apa perbedaan teknik perkapalan di ITS dengan teknik perkapalan di UI. Apa perbedaan MRI, manajemen rekayasa industri, dengan teknik industri? Harus tahu. Browsing. Kan kita nggak bisa kunjungan, lakukan browsing. Saya menyebut sebagai awareness. Dan kita ternyata hari ini lompat ke poin 2, mengikuti berbagai TO, try out, untuk menaikkan kinerja rapot. Hati-hati. Rapot tetap diperhatikan. Ini situasi tahun 2020. Apakah 2021 nanti akan demikian juga? Lah, COVID-nya aja belum jelas selesai kapan. Kita asumsikan saja iya. Maka siapkan rapot dengan baik. Nanti sekitar bulan Desember, saya mohon izin ke Bu Niken serta Bu Sundari, kita akan melakukan simulasi kurva Gauss, upaya pemastian. Pada skor sekian, prediktif, itu masuknya kemana? Dan itu terjadi di bulan November atau bulan Desember. Abigail, kembali lagi ke first page. Maka betul tadi yang diumumkan Bu Niken. Maka sekarang saya masuk ke tengah langsung, yaitu situasi SBMPTN, situasi UTBK, situasi mandiri di tahun 2020. Abigail bisa ditayangkan? Ini, anak-anak. UTBK dan SBMPTN-nya bersamaan. Padahal SBMPTN itu menggunakan skor UTBK. Padahal juga skor UTBK tidak diketahui ketika SBMPTN. Loh, tahunya dari mana? Maka tahunya dari TO. Try out. Maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah try out yang mana? Saya mengikuti tryout berkali-kali. Tryout yang mana? Apakah tryout terendah ataukah tryout rata-rata atau tryout tertinggi? Itu nanti akan kita perbincangkan. Yang pasti Bapak dan Ibu sebagai manajer dari anak, tolong pelajari, tolong catat nilai TO demi TO. Trennya seperti apa? Naikkah? Turunkah, dan seterusnya. Yang berikutnya lagi, situasi cenderung unpredict. Artinya, bisa berubah-ubah dengan cepat. Kalau berubah-ubah dengan cepat, apakah ini diumumkan? Tidak. Ini dirilis, dideklar
diketahui melalui medsos. Pasti anak-anak itu lebih jago, anak-anak sekarang. Yang harus lebih hati-hati nomor 3. Anak-anak pesertanya 1,4 juta siswa. Artinya, anak-anak itu harus milih jurusan dengan hati-hati. Karena kalau tidak, langsung 1,4 juta siswa dikurangi 1, langsung dapat menggantikan. Ini situasi yang menurut saya paling kritikal adalah yang nomor 4. Kemudian yang nomor 3, sorry. Yang nomor 4, semua level masuk SBMPTN. Termasuk Politeknik Negeri masuk. Jadi, SBMPTN itu merupakan entry point satu-satunya. Atau kalau yang saya sebut, mungkin kalau saya sebutkan satu-satunya juga tidak, mungkin hanya SBMPTN kita dapat menemukan jalan masuk yang lengkap. Jadi betul kata Bu Niken tadi, jaga kesehatan. Kenapa demikian? Kemarin ini terjadi di Surabaya, SBMPTN dilakukan, kemudian dilakukan rapid test sebelumnya, ternyata nyaris ada 150 siswa tidak dapat mengikuti SBMPTN yang dilakukan di PTN, sebuah PTN di Surabaya. Untung dilakukan batch kedua. Tapi kan sudah ilfil. Jadi jaga kesehatan. Terus yang berikutnya lagi, schedule yang ketat. Schedule yang ketat itu betul-betul bukan hanya ketat ya, unpredict. Bisa tiba-tiba Mandiri keluar di depan. Undip. Mandiri keluar duluan dia. Jebret dengan rapot. Masya Allah, rapot muncul di situ perannya. Maka yang berikutnya adalah nomor 6. Terdapat variabel rapot. Kenapa rapot menjadi penting dan menurut saya menjadi unsur nomor 2 sesudah TO? Yaitu karena daring. Begitu daring, maka efektivitas dirasakan turun. Begitu dirasakan turun, harus ada yang melapis. Lapis kedua ini namanya rapot. Sehingga anak-anak bersiaplah menyusun kesesuaian dengan rapot. Susun sendiri. Rapot semester demi semester. Abigail, bisa ditayangkan tabel kesesuaian rapot? Sebentar. Sebentar ya, Pak. Nah, sambil menunggu Mbak Abi menampilkan tabel kesesuaian rapot, anak-anak siapkan ya, masing-masing rapot Anda itu dari semester 1 sampai semester 5 itu seperti apa. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Ini saya tutup asal SMA-nya. Apakah rapot ini kira-kira sama? Nggak tahu juga, mungkin berbeda. Tetapi yang pasti dengan tabel rapot ini yang IPS Abigail ya, yang IPA sesudah ini kalau nggak salah. Ini yang IPA. Anda silakan masuk ke Bu Guru BK. Dengan nilai rapot saya sekian ini, kira-kira berpeluang di mana? Saya menyebutkan peluang, jadi bukan kata masuk atau tidak.
Peluangnya di mana? Ini menjadi penting. Lebih penting lagi ketika sebentar lagi sekitar bulan Januari atau Februari Anda masuk SNMPTN. Abigail bisa ditayangkan SNMPTN skemanya. Ini skema SNMPTN. Terlihat jalur tengah. Bisa kemanapun, tanpa zonasi. Maka berlakulah hukum saya yang kedua. Hukum saya kedua ya, yang pertama belum saya tayangkan. Semakin ke timur, semakin berpeluang. Katakan tadi Bu Sundari sudah mengidentifikasi mana lebih berpeluang, ke Unpad atau ke Brawijaya. Maka Bu Sundari akan menjawab ke Brawijaya. Sedemikian mudahnya. Semakin ke timur, semakin berpeluang. Mana yang lebih berpeluang? Ke UI atau ke Undip? Karena Undip lebih timur daripada UI, Undip. Mana lebih berpeluang? Ke Undip atau ke Malang? Karena Malang lebih timur, maka Malang. Ini hukum saya yang kedua. Semakin ke timur, semakin berpeluang. Kemudian, pecahlah. Ada yang ke ITB, ke atas. ITB pun, in the same time, pecah dua. Ada yang memilih reguler, ada yang ingin ambil peminatan. Peminatan itu adalah sebuah peluang tawaran di ITB langsung masuk jurusan. Tidak lagi terpental jika kita masuk melalui TPB. Abigail bisa ditayangkan 12 jurusan di peminatan ITB. Ini anak-anak. Maka ada 12 jurusan. Mulai dari astronomi, kimia, meteorologi, oceanografi, teknik fisika, manajemen rekayasa industri, sampai dengan entrepreneurship-nya SBM. Ditawarkan tidak melalui peluang terlempar di TPB. TPB ITB itu 2 semester. Tingkat per tahun persiapan bersama, itu jalur nerakanya ITB. Anak-anak saya dari ITB, dengan demikian saya memahami betul competitiveness yang ada di ITB. Abigail masuk kembali ke SNMPTN. Sedangkan UI itu kita bisa milih 2. Satu melalui jalur reguler, satu lagi ke PPKB. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, yang mudah-mudahan nanti Bu Sundari dapat membantu menjawab, berapa kriteria untuk ke PPKB? Seingat saya, kalau untuk SNMPTN 40% dari paralel. Apakah PPKB 40% atau 50%? Tentu kita akan mengikuti fatwa dari Bu Kepsek serta Bu Sundari tentang hal ini. Abigail bisa ditayangkan tentang tabel pensil PPKB. Ini PPKB. Terbagi 2. Paralel dan talent scouting. Paralel itu adalah reguler ditambah admission fee
Jadi ada uang pangkalnya. Setahu saya dulu 25 juta uang pangkalnya. SPP-nya 10 juta per semester. Yang sebelah kanan, talent scouting, kelas inter. SPP-nya setahu saya 30 per semester. Maka ada paralel, ada talent scouting. Sudah saya buatkan dalam bentuk tabel pensil, sehingga anak-anak mudah mengikutinya. Dari atas ke bawah, semakin cair, semakin mudah. Anak-anak IPS bisa melihat yang paling sukar adalah komunikasi. Diikuti akuntansi, diikuti sastra Inggris, dan seterusnya. Ketemulah garis hijau. Garis hijau itu adalah garis yang saya buat yang menyatakan bahwa papan atas dan papan bawah. Di bawah garis hijau muncullah sastra Perancis, sastra Jerman, perpustakaan, sastra Cina, sastra Belanda, sastra Arab. Di talent scouting, paling atas tetap bertengger komunikasi. Dilanjutkan dengan ilmu hukum. Dilanjutkan akuntansi, dan berakhir di psikologi. Tolong dicermati tahun 2021 apakah berubah atau tidak jurusan-jurusan ini. Abigail yang IPA. Ini yang IPA. Yang IPA ternyata yang paling kompetitif di paralel UI adalah arsitektur. Diikuti teknik industri, bawahnya lagi sipil. Ketemulah garis hijau. Baru muncul elektro, teknik kimia, metalurgi, matematik, dan seterusnya. Maka dengan tabel pensil yang saya buat, jika mau diikuti, akan mudah. Kalau saya sedang-sedang saja, saya pasti akan ambil teknik kimia. Kalau saya pinter dan berseni, saya akan ambil arsitektur. Sambil tolong anak-anak lihat, adakah kompetitor dari internal SMA 81? Pasti anak-anak sudah tahu si A akan ambil apa, si B akan ambil apa. Kemudian anak-anak mendekatlah ke Bu BK atau Pak BK. Berapa orang, berapa siswa yang diterima di arsitektur UI, berapa siswa yang diterima di teknik industri UI, kemudian kita dapat melihat kita masuk tidak di kumpulan tersebut. Sehingga lebih rasional. Yang sebelah kanan, tentu paling atas adalah kedokteran. Diikuti teknik industri, arsitektur, dan kemudian di bawah garis hijau metalurgi. Ini adalah grading. Kembali lagi Abigail ke SNMPTN. Yang saya buat dari tahun ke tahun ya nggak berubah. Ada pergeseran, ada. Tapi saya perhatikan dari tahun ke tahun yang namanya metalurgi ya di situ posisinya. Yang namanya elektro ya di situ. Yang namanya kedokteran juga demikian. Jadi ini yang saya sebut tadi model. Model inilah yang saya share ke anak-anak serta Bapak dan Ibu untuk dijadikan salah satu acuan. Monggo aja. Abigail, kembali ke keunikan siswa. Ini yang unik. Tidak mau ambil teknobioproses karena ada kata bio.
nggak suka dengan pelajaran biologi, padahal teknobioproses itu, bio itu artinya human. Nggak mau ambil UNER, jauh. Tapi Brawijaya diambil. Lebih jauh mana sih Surabaya sama Malang? Kampus itu dipilih sama anak-anak karena dua hal. Yang pertama sejuk. Yang kedua gedungnya keren. Cuma itu. Jadi ketika anak-anak diajak ke ITB dan melihat SBM ITB Freeport Building, sudah selesai persoalannya. Mereka langsung menyatakan, saya ingin ke ITB. Anak-anak saya sekarang pakai kaos 100 tahunnya ITB. Yang berikutnya, pokoknya FKUI. Ini anak-anak yang masuk kedokteran. Mirip seperti NKRI harga mati. Biasanya anak-anak yang mau masuk kedokteran tuh militansinya luar biasa. Susah digeser. Terus anak-anak, ini pasti tidak berlaku di anak-anak 81. Semua jurusan ditunjuk seakan mudahnya di restoran Mina. Tanpa melalui analisis apapun dan tanpa rasa bersalah. Main tunjuk aja udah. Terus berikutnya, suasana bulan madu ketika memilih jurusan PTN itu sirna ketika tidak diterima. Jadi anak-anak pelajaran yang berharga adalah tabah, resilience sampai akhir. Sampai di sini, Abigail bisa ditayangkan grading. Kita mulai masuk ke tengah. Anak-anak, ini hukum saya yang pertama. Yang terlihat di pojok kiri adalah The Basics University. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB, UNER, ITS, IPB. Anak-anak, saya menyusun ini sekitar 7 tahun yang lalu. Berdasarkan nilai passing grade. Anak-anak mengenalnya sebagai big data. Berdasarkan kalau sekarang dikenal sebagai UTBK. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB. Tidak salah saya cara menuliskannya. Memang ada rules-nya. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB. Semakin ke kanan, tingkat kesulitannya mencair. Kemudian di bawah, turun satu box, yaitu saya menyebutnya sebagai Provincial University. Di Jawa Barat muncul UNPAD, di Jawa Tengah muncul Undip, di Jawa Timur muncul Brawijaya. Maka ketika saya ngobrol dengan Bu Sundari, lebih mudah mana, Bu? Saya mengambil informatika di ITS atau informatika di Brawijaya? Lihat struktur yang saya buat. Maka Bu Sundari juga akan langsung menjawab tanpa data di tangan beliau. Brawijaya lebih mudah. Dari sini, anak-anak akan mengurangi tingkat kecerobohan. Saya akan mengambil stay ITB sebagai pilihan 1, kemudian FK UGM sebagai pilihan kedua, Fasilkom UI sebagai pilihan ketiga, bubar. Karena ITB, UGM, UI in the same level. Kalau 6 ini saya peras, maka tersisalah 3, yaitu ITB, UGM, UI. Kalau ITB, UGM, UI ini saya peras lagi, tersisalah 1, ITB.